Sosok Yahya Al-Kathiri, manajer Persebaya Surabaya yang didesak bonek mundur lewat tagar Yahya out. Bonek serukan tagar Yahya out, usai rentetan hasil buruk. Ini sosok manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri. Persebaya Surabaya menelan hasil minor di awal musim. Kekalahan 5 kali dari total 9 pertandingan membuat Bajul Ijo kini bertengger di posisi ke-12 klasemen sementara Liga 1 2022. Persebaya juga hanya terpaut 4 poin dari zona merah setelah dicukur 3-0 PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie pada Sabtu 10 September lalu. Gelombang protes bonek mulai berdatangan. Salah satu sosok yang disasar adalah Yahya Hasan Al-Kathiri atau lebih dikenal Yahya Al-Kathiri. Yahya Al-Kathiri sendiri merupakan seorang manajer Persebaya Surabaya yang ditunjuk pada awal musim. Ia menggantikan Chandra Wahyudi yang sebelumnya sukses membawa Bajul Ijo mengakhiri musim di peringkat 5 besar. Desakan bonek pada Yahya Al-Kathiri sendiri terlihat dari media sosial Persebaya Fans 27. Sosok Yahya Al-Kathiri sendiri tentu sudah tidak asing bagi kalangan pendukung. Ini karena ia merupakan manajer tim APA Surabaya 2019 lalu. Ia mengemban 3 kelompok umur di Persebaya U16, U18, dan U20. Di bawah Yahya Al-Kathiri, tim APA Persebaya berlimpah prestasi. Persebaya U18 berhasil lolos ke babak 8 besar, kemudian U16 menduduki peringkat ketiga di akhir kompetisi. Pencapaian paling menterengnya tentu adalah membawa tim U20 menjadi juara Liga 1 U20 pada tahun 2019 silam. Beberapa jebolan tim juara itu mendapatkan pos di tim senior saat ini seperti Ernando Ari, Rizky Ridho, Koko Ari, hingga Supriyadi. Yahya Al-Kathiri kemudian menjadi manajer Persik Kediri pada musim 2021-2022 silam. Ia berhasil menghindarkan tim Macan Putih terlindar dari degradasi dan mengakhiri musim di peringkat ke-11 klasemen. Setelah dari Persik Kediri, ia kembali ke Persebaya Surabaya. Ia mendapatkan tantangan untuk membangun kembali tim yang ditinggal mayoritas pemain andalan musim lalu. Yahya Al-Kathiri bahkan membawa mantan anak didiknya di Persebaya Surabaya Junior, mulai dari Brilian Aldama, Rizky Dwian, hingga Arif Catur. Performa buruk Persebaya diprotes bonek, Aji Santoso sudah tentukan langkah strategis untuk bangkit. Kekalahan 3-0 Persebaya Surabaya dari PSM Makassar Sabtu 10 September 2022 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare memperburuk catatan tim Bajul Ijo di Liga 1 2022 yang di 2 laga terakhir selalu menelan kekalahan. Bahkan total 9 laga yang dijalani Persebaya Surabaya, hanya 3 laga yang meraih kemenangan, 1 laga imbang, 5 sisanya menelan kekalahan. Akibat catatan buruk itu, bonek, supporter Persebaya Surabaya sempat melakukan protes selain menyematkan tulisan bernada tuntutan di kantor Persebaya Store. Bonek juga menyambut tim Persebaya saat baru tiba di Surabaya setelah hadapi PSM Makassar dengan kalimat motivasi khas bonek. Bahkan bonek sempat melakukan dialog singkat terbuka dengan tim Persebaya untuk menyampaikan unek-unek atas kekecewaan hasil minor tim. M. Alwi Slamet, kapten tim, sempat memberi penjelasan kepada bonek mengenai penyebab hasil minor Persebaya. Mengenai luapan kekecewaan bonek, pelatih Persebaya Aji Santoso menganggap itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar dan normal, supporter ingin tim ini berprestasi. Saya sampaikan kepada seluruh pemain justru tekanan-tekanan ini dijadikan motivasi untuk bangkit lagi. Jangan dengan tekanan, kami malah melemah. Itu akan merugikan kami sendiri, kata Aji Santoso saat dihubungi surya.co.id Selasa 13 September 2022.
Aji Santoso berjanji pihaknya akan bekerja lebih keras dari sebelumnya, termasuk membenahi catatan penting tim. Yang jelas, pasti kami semua yang terlibat di Persebaya, mulai manajemen, pelatih, dan pemain, harus segera mencari solusi untuk segera bangkit. Kami sudah melakukan langkah-langkah ke depan seperti apa. Sudah saya sampaikan pada manajemen, dan manajemen sangat support, ucap pelatih berlisensi AFC Pro itu. Upaya lain adalah terus mengevaluasi catatan dari laga sebelumnya, di mana Aji Santoso menilai bahwa kekalahan tim tidak lepas dari pemain yang melakukan kesalahan sendiri. Kebanyakan individu error, itu yang kami perbaiki. Kemarin juga minim shoot on goal. Latihan menitik beratkan kepada game shooting, tegas Aji Santoso. Lini depan memang sedang menjadi sorotan karena baru mengemas 7 gol dari 9 laga yang dijalani. Sementara gawang Persebaya sudah kebobolan 10 gol dari jumlah laga tersebut. Ujian terdekat adalah saat Persebaya menjamu Rans Nusantara FC Kamis 15 September 2022 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kami harus bangkit lawan Rans. Kami harus berusaha untuk menang, tegas Aji Santoso. Apalagi, kemenangan di laga tersebut akan menjadi bekal menatap 2 pekan libur kompetisi setelahnya. Aji Santoso juga akan memberi bocoran soal pemain yang diwaspadai juga strategi yang nantinya akan diterapkan. Itu bagian dari strategi kami, tidak bisa kami sebutkan, tapi yang jelas sudah saya sampaikan kepada seluruh pemain agar menjadikan motivasi untuk bangkit lawan Rans, pungkasnya. Jadwal Persebaya versus Rans Nusantara FC Liga 1 2022 pekan 10. Bajul Ijo dalam tekanan tampil di GDS. Jadwal Persebaya Surabaya versus Rans Nusantara FC bakal dilangsungkan di Stadion GDS pada Kamis 15 September 2022. Ini merupakan pertandingan Liga 1 2022-2023 pekan ke-10. Persebaya harus pindah ke Stadion GDS pada Liga 1 2022-2023 karena Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dipakai laga kualifikasi Piala Asia U20 2023. Jadwal Persebaya versus Rans Nusantara FC pun digeser ke Sidoarjo. Bagi pasukan Aji Santoso, jadwal Persebaya versus Rans Nusantara FC di Stadion GDS cukup krusial. Bajul Ijo sedang dalam tekanan bonek dan bonita usai dibantai 0-3 PSM Makassar pada pekan ke-9 Liga 1 2022. Hasil minor ke kandang PSM Makassar membuat Persebaya menuai hasil minor di 2 laga terakhirnya di Liga 1 2022 dengan kekalahan. Menjamu Rans Nusantara FC pun wajib dimenangi Persebaya guna menghindari kekalahan 3 kali beruntun di pentas Liga 1 2022-2023. Jika Persebaya gagal memenangi laga saat menjamu Rans Nusantara FC, posisi Persebaya dipastikan terus melorot di daftar klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Kecuali itu, posisi Aji Santoso sebagai pelatih kepala Persebaya bakal makin tidak aman lantaran kekecewaan dari bonek dan bonita. Jalan satu-satunya supaya posisi Aji Santoso aman menduduki kursi pelatih Bajul Ijo adalah meraih kemenangan di Sidoarjo. Kecuali pertandingan Persebaya versus Rans Nusantara FC pekan ke-10 Liga 1 2022-2023 akan menampilkan beberapa laga big match. Seperti laga Persija Jakarta versus Madura United dan Persita Tangerang versus PSIS Semarang. Selanjutnya, ada laga Persis Solo versus Bali United, Persib Bandung versus Barito Putra, dan pertandingan seru lainnya di Liga 1 2022-2023. Saya sampaikan, memang permasalahan tim kami ketika mulai kompetisi, mulai pertandingan pertama hingga pertandingan ke-9. Persebaya bermain tidak pernah komplit, ungkap Aji Santoso. Situasi semakin sulit karena pemain pengganti kebanyakan pemain muda yang minim pengalaman.
Bahkan di antaranya baru pertama mentas di Liga 1, seperti Brian Pondak, Rizky Duian, Arif Catur, Rizwan Lauhin, Denny Setiawan, dan Julian Mancini. Persebaya ini ada beberapa pemain yang memang belum pernah merasakan Liga 1, bahkan Liga 2. Ini masih perlu jam terbang, kata Aji Santoso. Tapi saya sangat yakin tim ini cukup prospek, hanya menunggu pengalaman setiap pemain, tambahnya. Aji juga menegaskan bahwa berbagai persoalan yang terjadi di tim enggan dibuatnya sebagai penghambat prestasi Persebaya. Yang jelas saya akan kerja keras lagi untuk tim ini agar kembali ke jalur yang benar, terang Aji Santoso.